belajar waktu SD di sekolah Nurul Fikri, diajarin di sekolah, tapi nggak ada ilmunya, nggak tahu berhadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya cintai para ulama, para ustaz, para ustazah, para guru, para murabi, para murabiyah, ayah-ayah bunda-bunda, dan anak-anak bunda di belakang, masya Allah, tolong ilmu ya sejak muda sudah belajar tentang kajian-kajian agama, insya Allah besar menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang begitu cinta kepada kita. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah curahkan yang tidak mungkin sanggup kita menghitung, dan nikmat yang termewah, nikmat yang termahal, nikmat yang tidak bisa dibeli dengan dunia beserta isinya. Nikmat apa? Nikmat apa nak? Nikmat iman. Penjahat tuh sehat nggak? Sehat. Maling sehat nggak? Sehat. Tapi nikmat sehatnya dipakai untuk maksiat. Maka nikmat yang terbesar itu nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, yang dengannya kita mampu mensyukuri nikmat sehat. Jadi sehatnya kita gunakan jalan taat, dalam beribadah, dalam berprestasi, dalam memberi, dalam menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu nikmat sehat. Dan nikmat silaturahim, mudah-mudahan silaturahim ini pada siang hari menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita sampai ini. Dan Allah mampukan kita menjadi hamba-hambanya yang berilmu, yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Artinya ilmunya bisa kita gunakan dalam kehidupan kita. Bukan sekedar wawasan, bukan sekedar gelar, walaupun gelar dan wawasan itu penting dalam kehidupan kita. Tetapi orang yang memiliki wawasan yang luas, kalau ilmunya tidak diamalkan, maka ilmunya menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Itu sebabnya kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, contohnya banyak orang tahu olahraga itu menyehatkan, tapi nggak semua orang mau olahraga. Kita tahu puasa itu menyehatkan, tapi nggak semua orang mau puasa. Kita tahu sunnah-sunnah itu menyempurnakan ibadah-ibadah wajib kita, tapi banyak yang beranggapan sunnah itu dikerjakan mendapat pahala. Ditinggalkan rugi besar. Barang siapa yang tadi pagi nggak sholat sunnah 2 rakaat, sholat fajar, dia tidak dapat emas sebanyak gunung Uhud. Kira-kira nggak apa-apa atau rugi? Rugi besar. Maka dengan iman kita memahami bahwa yang termahal dalam kehidupan kita adalah ilmu. Karena iman itu ilmu yang mengajarkan kepada kita mana yang hak dan mana yang batil. Ada orang yang korupsi, dia bilang apa? Saya korupsi demi anak cucu saya. Niatnya baik ya, tapi dia menghalalkan segala cara. Ada orang yang tahu hadis batargub wal jannah, jangan marah, tempatmu di surga. Tapi nggak semua orang mau menahan marah, nggak semua orang mau menahan keinginan nafsunya. Maka mudah-mudahan Allah mampukan kita memiliki ilmu yang bermanfaat. Makanya datang ke kajian ilmu tadi sampaikan, kita catat apa yang kita ingin, nggak akan lupa gitu. Karena kalau nggak dicatat, nggak diikat, itu insya Allah lupa. Ya, dicatat aja lupa ya, apalagi nggak dicatat. Itu kita belajar. Sama seperti anak-anak kita.
kita ini peserta ujian. Ya Allah yang menciptakan kehidupan, kematian untuk menguji kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi hidup kita adalah dari ujian yang satu ke ujian yang lain. Dari masalah yang satu ke masalah yang lain. Ini kelihatan muka-mukanya penuh masalah sih. Tapi senyum. Kenapa? Karena masalahnya punya solusi. Karena masalah-masalah yang ada pada kita tahu jawabannya. Kenapa? Karena kita belajar. Bener ya? Ini anak SMA kelas berapa ini? Yang di belakang 9, 10 11, 12 ya? Kalau ini jurusannya apa? IPA atau IPS? Pak IPS. Kalau jurusan IPA, dulu bunda di IPA. Yang paling kilat tuh pelajaran apa? Kimia ya, fisika, kimia gitu. Terus Pak Guru bilang, anak-anak besok ulangan fisika, besok ulangan kimia. Terus tadi malam kita ngapain nak? Belajar. Kita belajar bersungguh-sungguh, bangun sepertiga malam, mohon kepada Allah ya Rabb, mudahkan. Belajar sungguh-sungguh, fokus pada pelajaran kita. Terus pagi-paginya Bapak Guru kasih soal ujian yang tadi malam kita pelajari. Soalnya keluar. Kira-kira gimana? Kita senyum apa panas dingin? Kenapa? Tahu jawabannya. Malah tebak-tebak pesona ya. Nah ya, lihat ke kanan, wah pada keringat dingin. Lihat ke kiri, pusing. Orang yang nggak belajar dia pusing. Soal-soalnya susah. Sama dalam kehidupan kita seperti itu. Hidup kita ini dari soal ujian pertama ke ujian berikutnya. Rasulullah SAW itu menggambar kotak yang di dalamnya ada garis. Dan perjalanan hidup kita itu dari garis satu ke garis yang berikutnya. Itulah permasalahan dalam kehidupan kita. Bedanya orang yang belajar, orang yang berilmu, orang yang beriman. Iman itu apa? Iman, ilmu. Iman itu ilmu. Kalau iman cuma yakin, cuma percaya, iblis itu sangat yakin, sangat percaya kepada Allah. Tapi iblis gak punya ilmu. Dia gak tahu Adam yang diciptakan dari tanah punya nilai lebih, nilai tinggi. Dia gak tahu harga tanah makin tadi makin naik tuh. Iblis gak punya ilmunya. Terus udah gak tahu ilmunya, dia suka anak khairu minhu, saya tuh lebih baik dari dia. Gak ada ilmunya. Maka ibadah kita itu harus dengan ilmu. Kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Apalagi di bulan-bulan Sya'ban ini banyak amalan-amalan yang tidak dicontohkan Rasulullah berseliweran di HP kita. Barang siapa yang begini begitu, yang tidak ada contohnya. Yang mungkin contohnya dari ulama yang kita tidak tahu kesalehannya, kesahihan dari amalan tersebut. Jadi yang paling aman apa? Yang paling aman ikutin aja apa yang Rasulullah SAW contohkan. Karena Rasulullah SAW itu sudah selesai, sudah sempurna, sudah disempurnakan membawa risalah Islam. Nggak ada lagi yang tertinggal, nggak ada lagi yang terlupa. Jadi bertambah-tambah. Tinggal ngikutin aja. Supaya apa? Supaya kita dicintai sama Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau ingin dicintai Allah, kata Allah dalam surat Ali Imran, maka cintai, maka ikuti Rasulullah SAW. Maka Allah akan memberikan ampunan, Allah akan mengijabah doa-doa kita. Maka tadi malam itu sayang kalau ada orang yang melewatkan malam-malam Sya'ban dengan lalai atau dengan amalan-amalan yang tidak ada contohnya. Yang contohnya apa? Puasa ayamul bid, bukan puasa di Sya'ban, bukan. Puasa di setiap tanggal-tanggal bulan Hijriah. Jadi dari bulan Rajab, ya Jumadil Akhir, Jumadil Awal, Rabiul Akhir. Kita semua setiap hari itu, setiap bulan itu
13, 14, 15 kita puasa. Kenapa? Karena amalan bulanan kita naik. Kalau amalan harian kita itu setiap subuh dan asar. Makanya Rasulullah SAW ngajarin kepada kita namanya zikir pagi dan petang. Untuk apa? Untuk membentengi kita, untuk memberikan kita kekuatan. Kita nggak sanggup kalau kita menjalankan ibadah ini sendirian tanpa pertolongan Allah. Sulit, dan akan berat. Kalau puasa 3 hari, 3 bulan itu gampang. Tapi kalau puasa ayam bid setiap bulan istiqomah itu yang sulit. Kalau infak sehari, seminggu itu gampang. Tapi tiap subuh berinfak istiqomah itu yang sulit. Padahal itu yang kita bawa mati. Sebagaimana Rasulullah SAW datang Ummu Aisyah kasih tahu bahwa ada kambing yang disedekahkan, ya, dan pahanya untuk Ummu Aisyah. Maka aku sedekahkan semuanya, aku cuma dapat bagian pahanya. Kata Nabi apa? Justru bagianmu itu keseluruhannya. Yang pahanya itu dimakan jadi kotoran. Baju yang kita pakai jadi usang. Tapi amal saleh, bukan amal salah, amal saleh yang kita lakukan dengan ilmu itu yang kita bawa. Sholat itu awal waktu, bukan tepat waktu, kecuali ada uzurnya. Dalam perintah sholat, Allah mengajarkan kita menjanjikan untuk memberikan kemenangan. Sebagaimana dipanggil waktu azan, hayya 'ala sholat, hayya 'ala falah. Tapi kenapa wabil khusus di Indonesia yang umat Islamnya paling banyak di dunia, artinya yang paling banyak sholat, belum menjadi negara yang menang? Banyak PR di sini. Ternyata banyak yang hanya mengerjakan sholat, bukan menegakkan sholat. Artinya sholatnya nggak pakai ilmu. Sholatnya karena dapat dari turunan, belajar waktu SD di sekolah Nurul Fikri, diajari di sekolah. Tapi nggak ada ilmunya, nggak tahu berhadapan dengan siapa, nggak tahu bagaimana manfaat bersuci. Dan kita orang tua adalah teladan bagi anak-anak kita. Kalau kita mampu bersuci, dan dalam fikih kalau hal utama yang kita pelajari itu bersuci taharah, mensucikan jiwa, mensucikan diri. Jadi kalau ada anak-anak yang tawuran, itu karena dia tidak mampu mensucikan dirinya, karena orang tuanya mungkin tidak memperkenalkan penciptanya kepada anak-anaknya. Jadi sholatnya hanya dikerjakan, bukan ditegakkan. Padahal perintahnya Rasulullah SAW itu diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dimi'rajkan dari Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu menjemput perintah sholat, enggak lewat malaikat Jibril. Artinya apa? Ini ibadah yang sangat spesial. Bahkan ketika kita punya masalah seberat apapun, apa kata Allah? Wasta'inu bisobri wassholat. Sabar dan sholat itu kunci kita, itu senjata kita. Tapi sabar seperti apa? Bukan sabar menghalalkan segala cara. Bukan sabar namanya kalau tidak menahan hati. Bukan sabar namanya kalau berkeluh kesah, suuzon dengan takdir, bersangka buruk. Bukan sabar namanya kalau mulut masih ngomel. Berapa banyak orang yang puasa, dia dikasih kue ini siang-siang, nggak mau, saya lagi puasa, apaan? Nggak mau, Pak, batal. Tapi dengan mudahnya dia mengunyah bangkai saudaranya. Dia bilang, itu ibu itu kan mau cerai. Emang benar ibu itu mau cerai? Kenyataannya faktanya benar, bukan gosip itu. Faktanya benar, tapi itu dia telah mengunyah bangkai saudaranya. Yang dosanya setara seperti dia berzina dengan ayah kandungnya. Ini bukan main-main. Dan
Betapa banyak orang yang sholat, orang yang puasa, gampang ngomongin saudaranya. Nggak tahu bagaimana nanti, jangan-jangan dia jadi orang yang rugi. Nanti di yaumil akhir, banyak orang itu dia punya pahala tahajud, dia punya pahala haji, punya pahala baca Quran, tapi dia tidak mendapat apa-apa. Kenapa? Karena banyak saudaranya dizolimi, difitnah, digibah oleh lisan, cacian, makian, teriakan. Di sini belum ada yang teriak ya. Kalau teriak tuh ingat hadis yang berbunyi natar bukan jannah. Terus apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan ini Rasulullah SAW yang menyampaikan kepada kita lisan yang tidak pernah berdosa, yang tidak datang dari hawa nafsunya, tetapi yang disampaikan hanya wahyu. Jadi ini sangat erat hubungannya dengan keimanan kita. Makanya awalnya itu man kana yu'minu billahi, siapa yang beriman kepada Allah, kalau masih ngomongnya teriak-teriak, menyakiti, tidak mau berkata yang baik, tidak mau berkata yang benar, maka ada masalah dengan keimanannya. Masalah sekali itu. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dengan kajian-kajian yang kita datangi mampu kita amalkan, mampu kita menahan, mampu kita menegakkan sholat. Dalam hadits qudsinya Allah berfirman, aku hanya menerima sholat dari hambaku pertama yang dia tawadu, dia nggak sombong, dia nggak sombong dengan ayat-ayatku. Dikasih ayat nggak masa sih, mendingan gue, Allah juga tahu kita manusia biasa, nggak juniper, apa juniper? Julid, nyinyir, baper. Kita sami'na wa ata'na. Karena orang-orang beriman itu dia tahu seluruh perintah adalah segala sesuatu yang menguntungkan dia. Itu perintah. Dan larangan itu segala sesuatu yang merugikan dia, makanya dilarang. Dia belajar sholatnya itu supaya apa? Dia tawadu dengan ayat-ayat Allah. Allah suruh tundukkan pandangan mata, tunduk. Tutup dadamu, tutup. Karena badan kita ini bukan milik kita. Ini cuma hak guna pakai. Nanti di yaumil akhir jasa kita hancur dimakan cacing. Allah tanya sudah jadi amal-amal. Jadi kita nggak bisa ini mata-mata saya ya, ini mulut-mulut saya ngomong apa terserah saya. Enggak, ini cuma dikasih pinjam, ini bukan mulut saya. Kalau kita tahu ilmunya, maka kita hati-hati menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena penghuni neraka jahanam itu yang dari jin dan manusia yang punya mata dikasih penglihatan, tapi dia nggak mampu mengamati. Dia cuma bisa melihat, binatang juga melihat. Dia melihat saudaranya susah, tapi dia tidak bisa mengamati. Dia lihat ayat-ayat Allah, bagaimana sholat bisa membawa kemenangan, bagaimana puasa bisa meningkatkan derajat, bagaimana infak bisa menghapus dosa-dosa dan menjadi benteng api neraka. Tapi dia nggak tahu. Dia cuma dengar-dengar. Dia nggak yakin. Maka rugi yang tadi malam tidak bermunajat kepada Allah. Karena tadi malam Allah mengampuni banyak manusia dan Allah mengabulkan doa-doa dari orang-orang yang berdoa. Masya Allah. Ini juga ilmu informasi ya. Jadi ilmu itu yang membuat kita itu bisa beramal soleh dan melindungi kita dari amal salah. Nanti di dalam surat Al-Kahfi banyak orang tuh merasa dia sudah punya amal yang banyak, tapi di yaumil akhir dia melihat amal-amalnya itu hapus amalannya, dan dia menyangka
sebelum bersuci? Sebelum niat belajar. Untuk ma'uhiya ilaika minal kitabi, baru akimi sholat. Inna sholata tanha, itu apa ayatnya? Tapi awal dari ayat ini banyak dilalaikan. Padahal itulah sholat yang diterima, sholat yang ditegakkan. Jadi pertama, jangan sampai kita sombong dengan ayat-ayat Allah. Kedua, Allah hanya menerima sholat dari orang-orang yang memberikan makanan bagi orang-orang yang lapar, orang-orang yang memberikan baju bagi orang-orang yang telanjang, termasuk menutup aurat. Ya, perempuan itu diajak untuk berhijrah, tapi dengan kabar gembira, jangan dengan ancaman. Ya, langsung neraka kamu nanti kalau jilbab, jangan gitu. Ya, tapi harus diajak, diinformasikan bagaimana kabar gembira bagi perempuan mukmin. Ilmu, jadi Al-Quran itu sumber dari segala sumber ilmu. Bunda mau cari apa ilmu di sana? Ilmu tentang fashion ada, tentang ekonomi ada, tentang sejarah ada, tentang sains. Ya, yang IPA. Bunda tanya, mana anak-anak IPA? Siapa yang anak IPA? Tunjuk tangan. Yang anak IPA siapa? Nah, kalau kamu bilang awan itu berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat. Kenapa? Kenapa awan itu berat? Karena mengandung berton-ton air. Itu jawabannya. Nah, cerdas semuanya, Masya Allah. Tepuk tangan untuk anak-anak kita. Kita kan kalau lihat awan kayaknya, atau lihat pesawat gitu ya, kayaknya kok awan tuh kayaknya ringan sekali gitu ya, enteng rasanya. Padahal Al-Quran menginformasikan bahwa awan itu memiliki berat yang sangat besar. Bayangin, 15 abad yang lalu belum ada sains, tapi Al-Quran itu memang kitab yang benar, yang datang dari Rabb, yang memberikan kita petunjuk dan penjelasan tentang petunjuk itu. Jadi nanti kita kalau tadarusan itu jangan berhenti ketika kita membaca, tapi harus dilanjutkan dengan mentadabur Qur'annya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi latadzakkara ulul albab. Karena Quran yang penuh berkah ini diturunkan agar kita mau menghayati, kita mau mentadaburi, kita mau mempelajari agar kita menjadi ulul albab. Ini sekolah-sekolah IT yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita itu jangan hanya bergelar, tapi harus terdidik. Bukan hanya hafal Al-Quran, tapi mampu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Memang sulit, memang berat, tapi dengan pertolongan Allah dan dengan sekolah-sekolah yang kita pilih yang terbaik buat anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita itu bisa menjadi anak-anak yang menjadi generasi emas. Generasi emas, ya. Kalau sekarang ini banyak generasi milenial itu generasi Allah ya, yang banyak melayang, ya, dikasih makan sama bapak ibunya kenyang, bajunya bagus, tapi ruhnya lapar. Kalau kita lihat ada anak yang mencopot jabatan bapaknya itu, ya, itu karena anaknya cuma dikasih kebutuhan raganya, ya. Nggak ada orang tua itu mau mengajarkan anak pengajaran yang buruk secara langsung, nggak ada. Tapi secara nggak langsung banyak kita orang tua itu nggak pernah ngobrol tentang Al-Quran. Banyak dari kita nggak pernah ngobrol tentang bagaimana dia mempersiapkan balik. Berapa banyak orang tua, ayah yang membangunkan anaknya pergi ke masjid, dia nggak tahu anaknya itu sudah mimpi dan belum mandi janabah. Kenapa? Karena ayahnya nggak tahu, ibunya nggak tahu. Cuman diberikan pendidikan, tapi tidak terdidik. Dan sekarang banyak gelar-gelar sarjana itu banyak anak-anak kita, tapi apakah mereka terdidik? Kita lihat bagaimana dia membangun Indonesia tercinta.
cinta ini harus dibuktikan dia menjadi bagian dari pembangunan kebangkitan generasi Indonesia yang emas. Dan tugas kita itu berat. Makanya mohon pertolongan Allah, selalu minta pertolongan Allah. Kedua, kita mau belajar dari orang tua. Bapak Ibu nggak pernah ada sekolahnya jadi ibu, nggak pernah ada sekolah jadi ayah, tapi tanggung jawabnya berat sampai ke yaumul akhir kelak. Nggak bisa minta cuti, nggak bisa pensiun. Anak saya sudah menikah, tapi saya tetap jadi ibunya yang mengingatkan beliau untuk membuka Al-Qur'annya, mentadaburi Al-Qur'annya. Kita akan kerepotan sepanjang masa. Sampai kapan? Sampai kaki kita menginjak surga. Belajar dari ayah. Ayah harus jadi pahlawan. My daddy is my hero. Dan ayah harus jadi cinta pertama anak-anak kita. My daddy is my first love. Jangan didik anak-anak dengan kekerasan. Di dalam Al-Quran Allah ajarkan kepada kita orang tua, sebagaimana Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunaya wa akimi sholat. Ngomongnya terlemah lembut, wahai anakku, ya bunaya, bukan teriak pada sholat, bukan begitu, tapi wahai anakku, sholat ya. Sebelum azan ya kita kondisikan. Anak kita masih SMA, dulu waktu SMA juga kita begitu kan. Coba berapa sering ibu kita dulu ya kewalahan dan kelakuan kita, yang guru ngaji kita udah datang, kita masih naik sepeda, ayo ngaku masa jaim ya. Oh ternyata yang bicara itu. Tapi alhamdulillah saya punya orang tua yang luar biasa. Orang tua yang bukan memberikan komando, tapi memberikan contoh. Saya itu sudah sejak SMA suka saum Senin Kemis. Kalau orang bilang solehah banget sih, padahal saya nggak tahu tuh manfaatnya apa, keutamaannya apa. Yang saya tahu ibu saya sholat, ibu saya saum Senin Kemis, maka saya ikut. Kenapa? Karena kalau buka banyak bukaan di meja. Kan memang begitu ya, pertama-tama kita ini bukan yang wajib, ini ya sunnah. Dan jadi kita tuh gandrung gitu melakukan ibadah-ibadah sunnah, tahajud. Ibu kita tuh bangunin kita masih dengan mukenahnya, ngajak kita baca Quran tuh sehabis mereka membaca, sehabis mereka mentilawah Qurannya. Jadi kita lihat, oh ibu saya juga baca Quran, oh ibu saya puasa, oh ibu saya bersedekah, oh ibu saya peduli kepada anak yatim. Ini maaf ini banyak iklan batuk ya. Mana Masya Allah semakin kering ya, lagi kering-keringnya. Tapi nggak apa-apa, tidak menghalangi saya untuk tetap semangat ketemu sama ayah bunda di sini. Jadi nanti mohon maaf nggak usah selfie apalagi pakai timer ya. Aduh ibu mohon maaf saya tadi kenapa nggak dapat oksigen tuh ya, kayak orang maju majar asot tuh Pak. Ibu itu kalau pakai selfie itu kemana maksa lagi ya, ini saya nggak bisa napas gitu. Kenapa? Karena lagi kurang sehat. Masya Allah. Tapi saya tahu ibu tuh datang dari rasa cinta, ya dari rasa sayang. Cuma mempunyai ilmu, jadi mengontrolkan hawa nafsu. Jadi begitu. Makanya saya suka ngajarin ibu, mohon maaf ya ibu, maaf banget, nggak apa-apa dia bilang galak, asal ibu-ibunya paham, ibu-ibunya peduli. Gitu. Itu pengajaran juga. Jadi kita jangan takut dibilang tidak baik hati kalau hukum-hukum syariat kita tegakkan. Kalau kita memberikan contoh-contoh kebaikan, kalau ada dari hukumnya, landasan hukumnya ada, ya kecuali kalau kita ngajak pada kemungkaran, jadi sholatnya harus ditegakkan, Bunda, agar kita menjadi orang-orang yang menang. Ya, orang-orang yang menang itu apa? Orang-orang yang punya jawaban-jawaban dari semua permasalahan kehidupan. Dan puasa, karena kita ini manusia ini punya fujur, punya takwa. Ya, fujur, keinginan-keinginan, hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kemungkaran. Itu manusia, kita bukan spesiesnya, bukan malaikat.
biarpun udah ngaji tiap hari, baca Quran tiap hari, ya puasa sunnah, ya ngajinya 17 kali seminggu, kita tetap manusia, punya ujung, punya keinginan, ya. Pama ubari'u nafsi inan nafsa ma amaratun bisu ila marahim. Karena sesungguhnya nafsu selalu mengajak kepada kemungkaran. Maka kecuali nafsu yang diridhoi sama Allah. Nafsu apa? Ya siang-siang ini kan enaknya tidur siang ya. Tapi kita nafsu untuk belajar, sama-sama menyemangati. Ya sekarang ini kan keadaan lagi tidak begitu baik. Setelah pandemi banyak usaha-usaha yang berhentikan ya. Bahkan tadi wakafnya ini mesti minjem ya Pak ya, mesti ditambahin ya. Tapi nggak apa-apa kita bela-belain. Kenapa? Karena untuk akhirat tuh harus dibela-belain. Untuk akhirat dibela-belain, untuk dunia nggak usah dibela-belain. Ya, artinya udah jadul, mau beli lagi, nggak punya uang, nggak usah dibela-belain. Nggak punya motor, ini sepeda, nggak usah dibela-belain. Tapi untuk membangun sekolah harus dibela-belain. Dipaksain, nggak ikhlas bu, nggak apa-apa, nggak ikhlas, nanti akan jadi ikhlas kalau sudah bisa, kalau sudah terbiasa. Itu, ya nggak redo, nggak apa-apa, nanti akan redo kalau kita biasakan jadi bisa. Salah satunya lewat puasa. Puasa yang menahan al-habas, menahan hati kita, nggak keluh kesah, ya nggak menggerutu, nggak suuzon di hati kita. Menahan lisan kita berkata baik, kalau nggak bisa kita diam, karena diam itu lebih menyelamatkan. Dan menahan anggota badan. Emang sih hatinya nggak suuzon, mulutnya nggak ngomel, tapi buang-buang HP, ya nyubi, nyentil, sambil bohong. Jadi kalau ada orang bilang keluarin aja semuanya, keluarin biar plong gitu, ya memang plong, tapi remnya belum. Emang sih enak semuanya lega, tapi masuk jurang. Jadi harus ditahan. Al-habas itu menahan sampai nafsu ditunduk kepada kita. Jangan kasih panggung sama nafsu, jangan diikutin tuh, kecuali nafsu yang diridhoi sama Allah. Nafsu belajar, nafsu datang silaturahim, nafsu menolong, ya gatel tangannya tuh, saudara-saudara lagi susah, nafsu berinfak. Kenapa? Karena tahu itulah yang kita mau mati. Uang bisa dibawa mati ya Bu? Bisa, bisa. Tapi dititipin, diwakafin ya Pak ya. Kalau ditabungin itu nggak dibawa mati, ya, dan belum tentu bermanfaat. Tapi kalau diwakafin, disedekahin, itu yang kita bawa mati. Dan Allah itu maha baik, tahu kemampuan kita itu berapa. Maka pahala infak itu ya minimal 10 kali, 700 kali, bahkan tak terhingga. Itu pahala infak itu, Masya Allah. Bunda ya, jadi hari ini saya itu ingin mengajak Bunda semuanya untuk menyiapkan donasi untuk beasiswa pendidikan dan pembangunan masjid Yayasan Alam ya, Yayasan Darul Al-Fikri sekolah ini ya. Jadi bunda-bunda bisa menjadi donatur berinfak untuk pendidikan beasiswa. Jadi saya mau kasih tahu sama bunda, anak-anak saya tiga-tiganya itu hampir semuanya Allah yang sekolahin. Yang satu anak bunda itu sekarang bekerja di Boeing Company, bikin pesawat di Swedia. Yang nomor 2 lulusan di Sumenka di Jepang, sekarang sudah bekerja di Sumitomo. Yang ketiga lulus teknik kimia dari UI. Begitu lulus, begitu pandemi, jadi sekarang kerjanya masih digital marketing. Jadi kalau IPA itu bisa kemana aja ya. Tahu nggak Bunda, suami saya itu paling gemar menyekolahkan, memberikan beasiswa kepada orang-orang yang memang kurang, orang-orang yang tidak punya kesempatan. Jadi kalau kita mencintai yang di bumi, Allah dan penduduk langit akan mencintai kita. Saya pernah dengar loh seorang bilang, saya pengen anak saya kuliah di
saya bilang alangkah baiknya kalau dia mengenal Ar-Razzaq. Karena Ar-Razzaq itu yang diberi bukan hanya nominal uang kita. Allah itu berikan rezeki kita. Kalau kita bangun tuh Bu, bangun tidur rasa kita aman, ya nggak ada yang nyam, nggak ada debt collector, kita bangun dalam keadaan tenang, kita punya makanan untuk hari itu, ya kita bangun tidak kekurangan sesuatu, sehat, maka seolah-olah dia sudah memiliki dunia beserta isinya. Ya, jadi mari kita saya mengajak bunda-bunda berdonasi untuk pembangunan sekolah, ya, pembangunan masjid dan beasiswa pendidikan. Nanti kalau bunda-bunda ingin anaknya sekolah sampai ke Kairo, sampai ke Bandung, di ITB, atau sampai di Bogor, atau di Surabaya, atau di Amerika, ya anak saya 1 semester alhamdulillah dapat kesempatan di sekolah kuliah di Buffalo University di Amerika. Ya, dari mana uangnya? Allah yang kasih kesempatan. Dapat beasiswa dari kampusnya. Masya Allah. Kenapa? Karena kita menanam. Dunia ini tempat menanam. Jadi jangan ragu-ragu. Saya mengajak bunda semua untuk berdonasi untuk pembangunan masjid dan beasiswa pendidikan. Gitu ya. Di sini mungkin karena biaya pembangunan masjid, karena biaya pendidikan itu nggak sedikit ya Bun ya. Kita nggak kasih sembako, gitu. Kita nggak kasih iftar untuk berbuka. Jadi memang membutuhkan biaya yang cukup besar. Tetapi dengan kebersamaan Bunda bisa menjadi bagian dari orang tua yang menjadi sebab anak-anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi, gitu ya. Jadi asal kita hakul yakin nih Bun, bahwa nanti Allah akan mudahkan anak-anak kita. Ya, saya pun kalau berinfak biaya pendidikan itu saya atas namakan anak-anak. Semoga dengan infak ini menjadi wasilah anak-anak kita dimudahkan mencapai cita-citanya. Ya, sekarang anak saya satu di ujung dunia sana, di utara, di dunia Allah. Ya, yang kedua Masya Allah selesai, yang ketiga selesai, sudah bekerja semuanya. Tapi saya minta kepada mereka untuk membayar kebaikan Allah dengan menjadi orang tua asuh atau kakak asuh. Ya, jadi bukan hanya kita orang tuanya, tapi anak-anak juga sudah jadi kakak asuh dari mungkin staf ahli masak yang ingin sekolah, staf ahli nyupir yang mau kuliah, gitu ya, diberikan kemudahan-kemudahan, gitu ya. Jadi di sini saya tahu Bunda nggak punya uang yang banyak ya, sama kayak saya di HP di tas tuh nggak banyak banget. Tapi di sini saya mengajak Bunda untuk berkomitmen. Jadi komitmen itu apa? Berinfak, berkomitmen. Artinya apa? Bunda berkomitmen berinfak dalam nominal 5 juta. 5 juta ini Bunda bisa cicil. Bunda bisa bukan hanya cicil, tapi kapan waktunya nanti Bunda akan bisa pilih sendiri. Mungkin Ustaz bisa memberikan penjelasan lebih jauh tentang program pembangunan masjid dan donasi beasiswa. Baik, sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Sriko yang telah memberikan tausiahnya. Masya Allah ya, dengan penuh tuntutan bagaikan puasa di tengah padang pasir. Kita ucapkan terima kasih banyak. Dan Ayah Bunda, sebagaimana tadi yang beliau sampaikan, bahwasanya saat ini kita lagi ada program untuk pembangunan masjid, ya, seperti yang kita lihat di samping kita, dan juga untuk anak-anak kita yang saat ini sekolah di Al-Fikri ini. Nah, jadi insya Allah 2 program itu yang kita bawa, dan kita mengajak Ayah Bunda semuanya untuk bersama-sama mengambil bagian dari program ini. Kita yakin ya, setiap kebaikan yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia, Allah akan membalasnya. Satu yang kita berikan 700 yang akan kita dapatkan, bahkan berlipat-lipat ganda. Dan Ayah Bunda semuanya, di sini kita ada special gift ya, ada hadiah spesial. Bang Hafiz, tentu kita ada hadiah spesial ini buat Ayah Bunda yang ingin berkomitmen memberikan donasi terbaiknya untuk pembangunan masjid dan juga
untuk beasiswa anak-anak kita yang saat ini sedang sekolah di sekolah kita ini. Tadi sudah disampaikan Ustaz Asriko, kita mulai dari 5 juta rupiah. Dan sekali lagi ini kita tunaikan tidak harus hari ini. Hari ini kita berkomitmen. Ya, hari ini kita berkomitmen. Boleh kita tunaikan ketika kita bisa. Ya, boleh kita tunaikan ketika kita mampu. Ya, yang penting hari ini kita berniat lebih dahulu. Ya, kita bisanya saat gajian boleh, kita bisanya saat kita panen di kampung mungkin boleh, saat usaha kita lancar kita tunaikan juga boleh. Dan kita tunaikan pun tidak harus sekaligus langsung lunas, tidak harus. Ya, boleh kita tunaikan dengan cara mencicil. Ya, berapa cicilannya kita yang menentukan, berapa lama cicilannya kita juga yang menentukan. Siap bunda, siap ayah bunda semuanya insya Allah ya. Baik, kita mulai dari angka 5 juta rupiah. Bismillah. Yang bersedia ya memberikan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala untuk pendidikan dan juga pembangunan masjid kita, silakan angkat tangannya. Bismillah. Iya, ya memang ini nggak biasa ya bunda ya. Biasanya Ustaz kalau kita tuh sedekah subuh dengan tangan kanan, tangan kiri kita nggak akan tahu gitu ya. Tapi sedekah terang-terangan juga baik. Artinya bunda yang ingin berkomitmen, bersedekah berkomitmen, maju ke depan bisa menjadi motivator bagi teman lainnya, bagi saudara lainnya, sehingga bisa mengajak orang punya amal yang sama, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita suka nggak pede itu bun, aduh 5 juta kayaknya besar ya. Padahal tadi Ustaz sudah sampaikan 5 juta ini bisa dicicil, berapa besar rupiahnya itu tergantung kesanggupan bunda. Berapa lamanya itu kesanggupan bunda. Karena pendidikan ini nggak berjalan 1-2 minggu ya, pendidikan ini berjalan per tahun ya. Pembangunan masjid juga membutuhkan waktu. Jadi dengan berkomitmen bunda bisa pilih kapan dan berapanya, mungkin setiap minggu, mungkin setiap hari, mungkin setiap bulan gitu ya. Atau tadi kalau habis gajian, kalau habis terima arisan, kalau habis panen gitu ya bunda ya. Baik, apakah di sini ada bunda yang mau berkomitmen 5 juta rupiah untuk beasiswa dan pembangunan masjid? Ada bunda? Silakan bulatkan tekad. Bismillah. Bismillah. Jadi tidak harus sekaligus kita tunaikan ya, bisa diatur dan kita mulai kapanpun ketika kita bisa. Dan juga bisa diprogramkan jadi program Ramadan kita. Betul. Ya, program Ramadan kan Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan. Ketika memasuki bulan Ramadan bertambah-tambah kedermawanannya. Jadi ini bisa program kita nih bun ya, untuk kita bela-belain punya infak yang terbaik. Dan infaknya ini bukan infak yang berupa bisa hilang, tapi berupa pendidikan dan pembangunan masjid. Jadi infaknya itu ada dan di sekolah ada bunda sendiri. Gitu. Jadi nggak jauh-jauh buat biaya pendidikan sekolah di sini. Ya, baik. Ada bunda 5 juta pertama. Bismillah, silakan angkat tangannya. Kita ya bunda 5 juta. Allah Akbar. Silakan bunda maju ke depan. Bunda, Ada yang berkenan? itu ada bunda kita di belakang. Boleh bunda maju ke depan bunda. Silakan bunda. Insya Allah akan kita berikan hadiah spesial ya dari salah satu ibu. Baik, Masya Allah ya, ini generasi Khadijah yang luar biasa. Ya. Baik, ini dengan bunda siapa pun? Dari bunda Devi nggak takut dikenal ya? Berani ya, karena ini kan dari biasa. Ya malu, tapi mudah-mudahan dengan beraninya bunda Devi bisa mengajak teman-teman yang lain berkontribusi juga. Jazakallahu khairan, terima kasih banyak. Takbir Allahu Akbar. Dapat sama relawan. Ada lagi tadi satu lagi bunda yang mau berkomitmen, tadi udah ada yang pergi. Boleh angkat tangan. Yang kali 5 juta rupiah sekali lagi kita tawarkan. 5 juta rupiah. Masya Allah. Dan fadilah membangun masjid juga luar biasa. Dalam sebuah hadis ya Nabi SAW bersabda, "Mana masjidan lillahi banallahu lahu baitan fil jannah." Di mana siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan Dan membangun. ini bukan diperuntukkan bukan hanya untuk orang tua ya, anak-anak bunda yang SMA
Masya Allah boleh. Dulu Bunda waktu sejak SMP bahkan sejak SD udah diajarin sama orang tua untuk mau berinfak, ya. Jadi bisa menyisihkan uang jajan kita untuk apa? Untuk teman kita bisa melanjutkan pendidikan. Untuk apa? Untuk bisa ikut dalam pembangunan masjid. Masya Allah ya, sejak muda menjadi dermawan. Entah udah dewasa, Masya Allah. Ya, baik Bunda, ada lagi 5 juta kedua. Bismillah, sekali lagi boleh diangsur ya. Bunda berkenan. Allah Akbar. Orang Masya Allah. Silakan Bunda maju ke depan. Oh, silakan. Boleh? Situ aja. Oh, di sana aja. Masya Allah, ini Ustazah Asri langsung yang datang menghampiri yang memberikan hadiahnya. Kita berikan apresiasi dengan takbir Allah Akbar. Masya Allah. Sudah 2 orang yang berkomitmen akan Apalagi perlu jadi masa cium ya. Ya, ajar maaf itu Masya Allah. Berkah insya Allah ya. Sebagaimana Tolhan dulu ketika beliau menghibahkan mewakafkan tanahnya untuk membangun Masjid Nabawi, ketika itu para sahabat ada yang berpikir wah rugi sekali kan, tempat strategis diwakafkan. Tapi tidak, kata Nabi ya, kata Nabi beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah. 3 kali diucapkan. Luar biasa. Dan Masya Allah sampai saat ini Masjid Nabawi terus digunakan, pahalanya pun mengalir deras. Luar biasa. Pengen ya Bunda ya, ya udah. Kalau sekarang belum bisa menyumbang di Masjid Nabawi, kita menyumbang di Masjid Al-Fikri. Al-Fikri. Betul. Ya, mudah-mudahan Masjid Al-Fikri ini menjadi tempat pusat kegiatan anak-anak muda. Ya Rob, amin ya Rob. Ya, Amin. baik. Ada 5 juta ketiga. Bismillah, ketiga. Silakan Bun. Sekali lagi tidak harus hari ini kita 5 tunaikan. juta berikutnya bisa kita sedekahkan juga atas sama orang tua. Biasanya Masya Allah. sekarang kan udah masuk Ramadan, biasanya suka datang ke orang tua ya, bawa baju, bawa sarung, gitu, bawa makanan. Nah sekarang orang tua sudah wafat, kita bisa berinfak atas nama mereka dan bersusah payah mendidik kita, yang mengajarkan kita kebaikan-kebaikan. Jadi bisa untuk orang tua, bisa juga untuk anak. Masya Allah. Jadi sedekah ini agar Allah mudahkan anak kita mencintai Al-Quran, gitu ya. Jadi luar biasa manfaat sedekah ya, yang Masya Allah kita akan rugi. Bahkan ketika nanti mereka mau datang, itu banyak orang yang menyesal, bukan ditunda. Tunggu, jangan cabut nyawa saya sekarang. Ya. Kenapa? Bukan untuk puasa, bukan untuk sholat, tapi untuk Berinfak. sedekah. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya, tidak menjadi orang yang menyesal karena siang hari ini diberikan kesempatan yang luar biasa. Itu ya Bun ya. Ada 5 juta berikutnya Bismillah. untuk pendidikan dan pembiayaan masjid Al-Fikri. Ya tadi Ada? Ustazah kita menyampaikan boleh atas nama orang tua kita ya, sebagai tanda bakti kita kepada mereka. Silakan. Ada? Kita kirimkan kejutan kebahagiaan di kuburan mereka. Ya. Ya, itu bahagia banget. Bahagia. Mudah berkenan ke depan. Mudah berkenan ke depan. Masya Allah, Allah Akbar. Luar biasa sudah 3 orang ya, luar biasa. Ini suasana yang sangat luar biasa ya. Ini suasana surgawi ya. Suasana Masya Allah ya, dimana kita lihat dengan begitu mudahnya angkat tangan maju ke depan melimpahkan 5 juta rupiahnya untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Baik, Masya Allah ya. Jadi biaya pendidikan dan biaya nggak pernah mati ya. Bukan hanya berpahala, tapi juga bermanfaat. Ya. Baik, ada 5 juta berikutnya Silakan angkat tangan di depan. yang bisa dicicil nggak sekarang. Dicicilnya berapa? Mungkin 1 bulan 5.000, 50.000, 100.000, ya boleh. Ya, Ya, sangat buat mudah sekali. anak bunda. Bismillah. Ya, 1
ketika kita dapat rezeki kita keluarkan di jalan Allah, itu akan berkah. Insya Allah, Masya Allah. Ya, jadi uangnya mungkin nggak cukup. Kayak anak saya itu 80% kuliahnya Allah yang bayar. Berkah sebenarnya. Ya, saya nggak punya uang sebanyak itu. Dan selesai bisa mengenyang pendidikan di Amerika, Masya Allah. Kalau mikir uang sendiri, ya gimana biayanya? Pusing ya. Maka biar Allah yang memberikan keberkahan, bertambah-tambah kebaikan. Asal yakin, tanam kebaikan. Gitu ya Bun. Baik, ada mungkin Bismillah. 5 juta berikutnya. Silakan para bunda mengangkat tangan dan maju ke depan. Ada? Allahu Akbar. Sudah ada 4 orang luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah ada 4 orang. Ini para bunda semua ya, luar biasa. Dan beginilah sejatinya seorang muslimah. Ya, jadi harta yang didapatkan, harta yang diusahakan sebanyak-banyaknya itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarga saja, tetapi bagaimana yang didapatkan sebanyak-banyaknya menebar manfaat ya, karena memang kita sebagai seorang muslim adalah prinsip kita khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat untuk sesamanya. Silakan, insyaallah. Ya. Yang berikutnya 5 juta berikutnya Bunda. Bismillah. Bismillah. Untuk biaya pendidikan ya, bukan biaya yang lainnya, biaya pendidikan. Jadi pertama-tama tuh orang perintahkan kita untuk ikro ya, belajar. Kalau membaca kita dapat pelajaran. Jadi biaya pendidikan biaya yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, baik. 5 juta berikutnya ada yang berkenan Bunda? Silakan angkat tangan. Sekali lagi boleh diangsur dan Ada? boleh ditunaikan ketika kita bisa. Bismillah. Baik, ada? Mungkin? Ada Bunda? Silakan ya, buang keraguan, tanamkan keyakinan ya. Karena keraguan itu datang dari setan, syaitan Iya benar. Jadi ragu-ragu itu ya penyakit hati yang paling bahaya itu ya Bunda. Ragu pada janji-janji Allah, ragu kepada Allah, ragu kepada apa perintah Allah. Jadi ragu itu adalah penyakit hati yang paling parah. Mudah-mudahan kita jadi orang yang nggak ragu ya. Baik, mungkin ada lagi Bunda 5 juta berikutnya ada yang berkenan untuk biaya pendidikan anak-anak Bunda. Ya, dan ini di sini di sekolah di mana anak-anak Bunda sekolah. Ya, teman-teman masjid tidak masjid di sini. Jadi Bunda bisa lihat kemana uang Bunda mengalir itu nggak jauh-jauh, adanya di hadapan Bunda sendiri. Ya, baik, ada Bunda 5 juta berikutnya. Bismillah. Ada, kita kembali tawarkan. Nah, sebagaimana dahulu Nabi SAW juga menawarkan pada masyarakat. Mungkin kalau 5 juta masih berkenan, mungkin kita turunkan Ustaz ya. Boleh, boleh. Kita kasih kesempatan, mungkin ada Bunda yang pikir 5 juta masih terlalu besar ya Bun untuk biaya pendidikan infak komitmen yang dikeluarkan. Jadi kalau saya tawarkan 3 juta gimana Bun? 3 juta pertama untuk beasiswa dan pengembangan masjid 3 juta. Boleh, silakan angkat tangannya. Allahu Akbar. Insyaallah bunda kita luar biasa. Terima kasih banyak kita ucapkan yang telah menginspirasi kita, yang memberikan ketenangan kita semuanya. Insyaallah berkah insyaallah. Sebagaimana kalau sudah kita berfirman ya. Saya nggak mau nyicil, bisa mau cash aja. Boleh. Ya, saya mau cash aja, saya nggak mau pusing gitu ya. Insyaallah luar biasa. Tergantung dari keputusan Bunda ya. Baik, 3 juta kedua ada? Ada? 3 juta kedua. Berikutnya silakan. Bismillah. Ada Bun? Ada teman ke depan? Boleh. Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak kita ucapkan. Dan kita yakin tidak ada yang menggerakkan tangan kita ke atas dan menggerakkan diri kita untuk melangkah kecuali keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tegas ya, ya'in khairu min fadlah. Allah menjanjikan ampunan keutamaan bagi orang yang memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
melakukan kebaikan. Sebagai Nabi Rasulullah ketika beliau memotivasi para sahabat untuk berinfak ya, untuk pembiayaan perjuangan Tabuk jamaah sekalian, dan masya Allah ada katakan dia menginfakkan sepenuh hartanya. Ketika itu beliau yakin beliau orang yang paling banyak berinfak pada hari itu, dan ternyata salah ya. Ada lagi orang yang berinfak jauh lebih banyak lagi, bahkan semua hartanya diberikan, dan dia adalah Abu Bakar. Dan jamaah sekalian, apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi adalah keberkahan, bertambah, bertambah, dan bertambah. Kebaikannya, kebahagiaannya, ketaatannya, hartanya 2 juta bertambah. berikutnya silakan Bunda. Silakan 2 juta rupiah berikutnya sudah ada 2 orang yang maju. Dan kembali tawarkan ada lagi yang ketiga. Bismillah. 2 juta rupiah. Silakan. Bismillah. 2 juta rupiah berikutnya. Bismillah. Boleh ada yang maju ke depan. Bismillah. Allahu Akbar. Silakan Bunda maju ke depan. Ada lagi berikutnya ya, karena sudah terdengar ya bel pulangan tadi. Ada lagi bismillah, insyaallah harta yang Bunda berikan akan menjadi tempat sujud anak-anak kita ya. Insyaallah dari masjid akan lahir generasi Qur'ani yang kata-katanya yang keluar dari lisannya kata-kata yang baik, kata-kata yang menyerukan kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Silakan 2 juta lebih berikutnya sebelum kita. Masya Allah, silakan Ustaz. Masya Allah ini Ustaz kita ya. Masya Allah, Ustaz luar biasa. Masya Allah, Allah Akbar. Silakan ada lagi berikutnya 2 juta rupiah berikutnya. Bismillah. Silakan. 2 juta berikutnya. Sudah ada 4 orang yang akan 2 juta rupiah. Ada lagi yang kelima, silakan. Bismillah. Boleh angkat tangan, silakan. 2 juta rupiah. Sebelum kita tutup ya, waktu semakin ini. Ada 2 juta rupiah berikutnya. Bismillah. 2 juta berikutnya. Masya Allah, itu adik kita diajarin sama orang tuanya. Itu didorong dimotivasi ya, luar biasa. Silakan ada 2 juta rupiah, boleh ya. Ini boleh, silakan ada yang maju ke depan. Ini dimotivasi oleh bundanya bersama. Bundanya mengajarkan anaknya sejak kecil untuk berinfak. Boleh maju ada, silakan. Jangan malu karena kebaikan yang kita lakukan ya. Kebaikan kita siapkan agar banyak orang yang mengikuti yang kita lakukan. Silakan. Atau bundanya juga maju sekalian sama anaknya. Silakan. Baik. Oke. Mungkin keluarga kita masih kebesaran. Ya. Kita boleh nggak? Boleh Ustaz. Kita ya Bunda ya. Hanya kita 1 juta rupiah. Silakan. Bunda kita luar biasa. 2 orang boleh maju ke depan. Ada lagi yang ketiga. Masya Allah, ini luar biasa suasana yang kita rindukan seperti ini ya. Bagaimana jamaahnya mayoritas orang yang ada di dalam tempat ini berlomba-lomba memberikan kepeduliannya, berlomba-lomba memberikan pengorbanannya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah apa ya, episode kehidupan yang mantap ya, yang mungkin bisa kita review ya. Mudah-mudahan ini lestari ya, tidak hanya pada kita, juga nanti akan menurun kepada anak kita. Hari ini kita berkomitmen 5 juta, 2 juta, 1 juta. Nanti insya Allah anak kita dengan penuh kemudahan berinfak untuk agama Allah Subhanahu wa taala di angka 1 miliar insya Allah. Amin. Masya Allah, terima kasih banyak para pemuda. Ada lagi sebelum kita tutup 1 juta rupiah boleh ya. Sekali lagi sistemnya sama, boleh kita cicil dan boleh kita tunaikan ketika kita bisa. Bismillah. Silakan 1 juta rupiah berikutnya. Bismillah. Ada sebelum kita tutup. Ada lagi sebelum kita tutup, kita kembali tawarkan kepada para pemuda yang ada di sini. Ada
rupiah terbaiknya di angka 500.000 rupiah. Ada Silakan. benar 500.000 rupiah? 500.000? Ini tawaran terakhir ya sebelum kita tutup. Bismillah. Ya itu ada kita tadi disuruh orang tuanya maju tapi belum. Ada 500.000 rupiah? Ada, silakan. 500.000 rupiah. Ada. Bismillah. Baik, ayah semuanya, mungkin sebelum kita akhiri, kita ambil keberkahan ya di bulan Syaban ini dan berdoa bersama-sama. Kita aminkan setiap baik doa yang akan dipimpin langsung oleh ustazah kita. Nah, mungkin yang saum hari ini ya, mudah-mudahan Allah terima saumnya ya. Allah sampaikan kita bulan Ramadan dan Allah mudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan terbaik kita di bulan yang penuh kemuliaan nanti insyaallah. Dengan penuh hormat kita minta kesediaan ustazah untuk memimpin doa. Kita aminkan ya dengan kekhusyuan. Mudah-mudahan proyek kita masjid segera terbangun, segera selesai. Amin. Baik, misalkan saya terima kasih banyak atas waktu saya mudah-mudahan salehah. Mari sama-sama kita beristighfar, kita memohon ampun agar Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Astagfirullahaladzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.